Sudah Bunda, terima kasih. Terima kasih ya. Nanti saya tinggal jalan-jalan ke bor yang lain ya Bapak Ibu. Ibu-ibu deh ini. Oke, silakan dimulai ya. Saya jalan-jalan ke yang lain. Assalamualaikum. Bu Ita. Nanti gimana sih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, Bu Tanti. Yang cantik, jelita. Bu Tanti sama Bu Siti selalu bersama. Iya, kami tak terpisahkan. Tapi kan nanti kan juga kan satu sekolah ya, kan berarti akhirnya kan juga sama. Jadi kan masa iya, mungkin dari kelompok. Nah, mungkin nek dipisah lah sumber dayanya sama loh. Bu nanti berarti disepakati dulu nanti mau dibuat poster, tabel atau mind map. Apa Bu gitu. Nanti berarti langsung di Canva gitu Bu Tanti atau langsung nggih Canva mawon mungkin nek mind map ngeten niku kurang jelas maksudnya kurang marem nek kula. Ya kalau kan lebih jelas banyak maksudnya banyak nggih gitu ya banyak. Nggih, monggo nek nggih nek presentasi barang ki gak susah. Iya. Enak sekali kalau presentasi. Ya Allah, saya itu makin masuk ke jam 6 Bu sebenarnya Bu. Ya Allah, kok mau nyetul. Nggih, kumben Bu Siti niki. Nanti iki langsung kok tak nanti rasane loading is mau nyetel teman tadi. Tapi berhasil nggih. Mungkin harus bisa. Oh iya. Ini berarti nyicil dengan Canva langsung atau bagaimana atau ditulis dulu? Nggih nyicil awan langsung niki saya Witan apa saya yang share screen? Bu Nur Tanti aja. Nah, Mbak Ita. Baru ini Ki ya Mbak Ita sekelompok ya? Pernah sekelompok tapi nggak sama Bu Siti. Iya. Iya toh? Iya. Belum pernah Ibu Ita ya? Pernah kayak Ibu ya? Awal-awal dulu. Awal pernah. Ya, kita sama Bu Reni sama Mas Bagus ya? Iya, yang Mbak Ita. Oh iya. Kalau sama Bu Siti pernah juga sih ya. Pas di awal itu. Di awal iya. Nggih. Berlima. Kalau Ki sing nggak pernah Ki sama Bu Wahyu nggak pernah. Sering. Saya nggak pernah sama Bu Wahyu sama Mas Galih yuk nggak pernah. Tapi enggak apa-apa. Galih pernah, Pak Galih pernah, Bagus pernah. Semua udah pernah. Sama Bu Rulis yang belum. Bu Rulis yang belum? Iya. Saya Bu Rulis pernah pas sama Bagus sama Bu Reni. Itu pernah. Sekali tok tapi. Yes, pokoknya sekali Bu Siti, Bu Nina, Bu Siti, Bu Nina. Nek sama Pak Adi kan sekelompok gitu. Kelompok besar. G. Ini berarti Bu Tanti sambil buka Canva ya itu nggih? Oke, sebentar. Saya tahan. Niki ada WA. Ya. Masih loading ya? Nggih. Ampun kelihatan? Sudah. Sudah Bu. Nggih. Pakai template saya dulu ngoten mangke anu nggih. Oke. Siap Bu, siap Mbak. Iya Mbak. Nggih. 3.2 tupel modul 3.2. Judulnya apa ya niki? Berarti ya anu ruang kolaborasi modul 3.2 itu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya.
Iya. Tiga titik dua ruang kolaborasi. Kelompok 2 ya kita. Nggih. 2. Judulnya pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. pengelolaan sumber Sumber daya. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. ya. Nggih. Bu Fasil, Bu PP, tujuan pembelajaran. Tujuan itu tak DP ya? Apa saja, Bu? Dapat Apa saja enak. Ya udah. nggih. Di Jadi, LMS saya dapat copy paste mau nggih. Ya. Mengidentifikasi sumber nih kita secara efektif nih kita. Nggih. nggih. Ya. Sebagai sumber daya di daerah untuk supaya. Terus fotonya bertiga. Nyusul saja Anggota itu. kelompok. Ya. Oke. Oke. Kelompok 2. Oke, besok menyusul. Oke, terus iki template wawancara nih kalau nih. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Nomor 1, buatlah kelompok. Membuat daftar cara mengelola sumber daya, nggih. Ya. Berarti kita identifikasi aset dulu, nggih. Yang pertama itu apa itu identifikasi aset atau modal yang Ya. dimiliki daerah. Nggih. Identifikasi berbagai sumber. Berarti ndolopo ya di daerah sekolah ndolopo. Itu nanti berarti daerah ya Bu ya. Berarti kan bukan sekolah nggih. Di daerah sekolah. Maksudnya berarti dilepas secara luas atau sekolah aset yang dimiliki sekolah. Tergantung ya. yang Apa modalnya ya apa itu sumber daya yang hidup dan tidak hidup itu Ya. Mbak. Sing apa niku yang tadi disebut 8 atau berapa itu Ya ya? semua, ya. Nggih. Bentar. Berarti itu nanti 3 ya. Pertanyaannya kan yang pertama itu berarti identifikasi aset tadi. Iya. Ya. Yang kedua terus membuat Hasil- daftar cara mengelola itu. Yang ketiga cara mengelola itu masing-masing dulu. Hasil Itu kan identifikasi aset atau modal ngoten nggih. ya. Nggih, terus 1 sampai 8 itu ya. Ya. Ciro 4 itu 8 ya. Aset sosial, manusia, sosial, politik.
Satu, aset, modal manusia, nggih. Aduh, Dede. Terus modal sosial, Mbak. Aset sosial. Oke, modal Iya. fisik. Modal sosial. Modal Modal politik. manusia, modal sosial, modal fisik, modal alam, Politik ini. Fisik ya modal ada. alam, nggih. Modal Terus alam. modal finansial, Yang pria. terus modal politik, 7 modal agama, Agama dan budaya. 8 modal budaya. Oh. Ngasih gambar-gambarnya besok nggih. Iya. Oh. Nggih, Bu, itu kan anu ya. Tadi dulu. Mama sekolah dulu, Dek. Bar niki napa? Yang pertama dijabarkan, daripada yang pertama tadi Modal manusia itu apa aja, ngoten nggih? ya. Modal manusia. Sinten kepala sekolah kayak gitu nggih? Ya, berarti murid terus kepala sekolah itu ya. Kepala sekolah, terus guru, Ngawas. Ngawas itu ya. Nggih, ngawas terus masyarakat sekitar. Wali murid. Terus juga staf juga nggih, staf atau apa namanya? Tenaga kependidikan itu gimana bukan ada penjaga. Ya, itu Oh, masuk iya. di staf atau tenaga kependidikan. Iya, iya. tenaga Pendik, kependidikan. terus pengawas. Itu muridnya belum ada, Bu Tanti. Oh ya, murid, Wali murid. wali murid, Terus masyarakat sekitar juga berarti. Masyarakat terus sekitar. komite juga, Ya. Komite. masyarakat. Kalau penjual kantin itu ya enggak. Apa Bu Itu Ita? sampun masuk Penjual. masyarakat anu. Apa? Masyarakat sekitar. Anak warga sekolah, bukan? Yang siapa Bu? Nama Bu Ita? Penjual. Oh, itu berarti masyarakat berarti itu nggih. Masyarakat. Masyarakat. Nggih. Saya. Mirip aku ya. Kalau di tempat kita juga banyak yang Apa putus? berarti banyak jualan dari luar konten atau kantin dari Ya sekolah. kalau pagi itu dari luar, kantinnya juga ada, di dekat sekolah juga ada. Nggih. Boleh nggih anu berarti orang luar jualan di sekitar anu. Ini itu pro kontra loh, bukan minta izin buka di sekolah, yang akhirnya yang di tetangga itu komplain gitu. Jadi bingung pokoknya. Mau menerapkan Dilema kantin sendiri, tapi enggak ya. Modal manusia. Dijelaskan nggih anu napa niku kepala sekolah napa mawon gitu nggih? Nggih. Modal apa Bu tadi manusia. Nggih. Kepala sekolah napa gitu ya. Oh. Misalnya Manfaat kepala sekolah misalnya. Dan deskripsi apa namanya, kami deskripsi sama pekerjaannya juga, job deskripsinya. Nggih, kepala sekolah. Manfaatnya
Kepala sekolah adalah apa Mbak Ita? Jenengan tugas sih. Manajerial. Kan juga guru ya, itu kayak pengertiannya Iya. kan guru yang mendapat juga ada tugas tambahan itu ya Bu Ita nggih. Iya, Pengertian itu juga. Sebenarnya Iya. guru tapi dapat tugas Tugas tambahan sebagai tambahan. kepala sekolah gitu. Manajerial plus tugasan nanti baru kewirausahaan tugasnya. Berarti KS itu tugas tambahan ya? Iya, Iya. tugas tambahan. Sebenarnya itu tugas kayak saya begitu ya. guru. Oke. Hanya tambahan saja, Bu. Mengelola sumber daya. Ada sekolah Menciptakan menjaga suasana Bu, yang kalau positif. itu tugasnya Ibu Tanti nggih. Kalau pengertiannya itu Nggih. kan kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah. Jadi sebagai manajer, sebagai supervisor, Kewirausahaan. administrator bagi guru dan tenaga kependidikan. Nggih. Manajerial. Modale Ini iki monggo banyak, pekerjaannya banyak banget. Jenisnya. pripun? Membuat kebijakan barang itu toh? Banyak kalau dijabarkan itu. Nggih. Iya. Membuat kebijakan penting. Terus napa malih? Mendukung kemitraan. Ya, mendukung kemitraan dengan komunitas. Mendukung napa niku? Pengembangan profesional guru. Pengembangan profesional guru. Menjalin kemitraan juga. Nggih, menjalin Inovasi. kemitraan. Terus napa malih? Mendorong inovasi. Ya. Inovasi. Itu loh yang Menjalin selalu kemitraan. itu kemajuan sekolah itu katanya kok dari kepala sekolahnya. Tidak jabar. Saya itu agak itu kalau dibilang Pak S harus kreatif. Sekarang kan apa namanya kemajuan sekolah. pasti ya kita jadinya apa namanya sebagai penggerak, sebagai penggerak di sekolahnya gitu. Berarti kalau Iya. sekolahnya berarti giat dan semangat kayak Buta, berarti kan nanti kan anak Iya. banyak kan mengikuti. Betul, Bu. Harus kreatif dulu. Maksudnya mendorong kualitas sekolahnya, kemajuan sekolah kan. Ya. Kemajuan sekolah. Kayak tanggung jawab kepala sekolah gitu ya. Inovasinya tambahan huruf M. Napa? Inovasi iya. mendorong Iya ngantuk kayak ya. Terus sekarang gurunya guru Nggih. ditunggu dan ditiru. Hai. Guru napa? Berarti ada orang yang memberikan pengetahuan kepada anak didik. Ya. Menyampaikan keterampilan. Ya, yang Awan. Berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan.
dan keterampilan. Pembimbing perkembangan Sosial dan sosial emosional. dan emosional. Terus siswanya. Apa malih? Menilai kemajuan, memberi nilai, mengasesmen, Umpan balik. mengasesmen kemajuan siswa. Jadi menghasilkan pembelajaran siswa. Menciptakan lingkungan apa? Apa? Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, nggih? Ya, Boleh? boleh. Terus melakukan evaluasi terhadap pada pendidik. Mengasesmen kan sama saja, Menilai atau mengasesmen sama, nggih? sama Menilai kemajuan siswa, memberikan feedback atau umpan balik, menginspirasi minat dan motivasi belajar, serta apa? Metode belajar disesuaikan buatan dengan anak-anak, diferensiasi nih kok. iya. Itu tidak termasuk Ribuan? Iya, Kak Bapak kan sesuaikan dari pengajaran sesuai. Terus napa malih? Tenaga kependidikan. Iya. Murid dulu, berarti murid mas sudah belum murid? Belum, niku kula urutnya dari urutan iki, apa struktural dulu ngoten pripun? Iya, enggak apa-apa, Bu. Bu Nurtanti itu punya 2 device ya ini. Enggak, Satu, Bu Bu. Nurtanti. Oh, 1. Oke, enggak apa-apa, silakan lanjut aja Bu Nurtanti. Lanjut ya. Nggih. Ini Bunda. Saya share screen nih. Tandiknya ning halaman sebelah enggak apa-apa lah ya, Mbak. Sini Iya. Enggak cukup Bu itu juga. Nggih, enggak cukup. Tandiknya di sini. Tendik. Napa Mbak Ita? Tenaga kependidikan manfaatnya. Berperan aktif, Ya, mendukung proses ya, pendidikan dengan mengelola administrasi. Intinya kalau UPS misalnya kalau di sekolah saya itu juga mengelola administrasi, membantu dengan mengelola administrasi, menyediakan dukungan, ya, bayar-bayar, dukungan teknis, dan memastikan kelancaran operasional sekolah. Sekolah. Ya.
Itu aja Bu. Terus? Kenapa malah? Pengawas. Sudah itu aja. Penjaga yang menyiapkan didukung tadi ke penjaga Anu ini. tendik nih anu ya. Apa Bu? Anu Pak penjaga ki masuk tendiknya tadi kan Tenaga. Ya, masuk. Masuk deh, berarti kan jadi satu. Kalau untuk Masuk. tendik berarti penjaga Masuk. masuk. Kalau tenaga OPS, kebersihan barangnya tadi Bu. penjaga ya, penjaga sekolah. Kalau di SD. Berarti niku wow mendukung napa Ya, kelancaran mendukung operasional niku wow. Sudah masuk niku. operasional sekolah. Iya, memastikan kelancaran Sampun ya? operasional sekolah. Apa ya kalau bersih-bersih bahasanya apa ya? Kok yang bersih itu menyiapkan ya bener. Lah nggih, maksudnya kan ben nyaman ngoten ya lingkungan apa Menyiapkan sebelum proses pembelajaran lagi apa ya menyiapkan lingkungan. Ya buka lawang membantu membantu menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman ngoten pripun? Iya, iya. Mendukung napa pripun? Mendukung Mendukung aja, Bu. atau menyiapkan? Menyiapkan ya, menyiapkan Menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman yang nyaman. sebelum Kan sekolah proses resik kan pembelajaran. nggih Setelah barang. Menyiapkan ya lingkungan selama di sekolah ngoten ya. Ya. Nah, Ibu kantin ngeten niku masuk tending enggak ya? Kecuali nek Enggak, kantin Bu, itu punya enggak sekolah masuk. ya. Ya, Enggak masuk. enggak masuk itu. Beda Oh. kalaupun ada itu beda harus apa sendiri. Berarti kalau kantin mungkin bisa juga masuk masyarakat ya Bu? Iya bisa Bu, masyarakat. Bisa masyarakat luar ngoten ya. Iya. Sekarang pengawas nih. Pengawas. Pak Ramelan tadi ke sekolah saya. Ya Allah. Ngecek apa Bu? Pak Ramelan. Revisi. Visitasi bukan ke wow. Bu Siti napa dek wow Pak Ramelan? Supervisi KS Heeh. dan ngajak dulu Bu nggih. Tadi di kelas saya. Oh, Tapi supervisi, kan belum waktunya. observasi ya. Observasi iya. mungkin Bu. Nggih. Supervisi pembelajaran. Pengawas ki napa tugasnya? Memantau. Tugasnya banyak. Kan tidak hanya memantau sebenarnya. Ya nggih Bu nggih. Iya. Saya kan juga membimbing, Membimbing, beri bimbingan, jadi dukungan. Tidak hanya memantau dan kepala sekolah dan guru nih ya. Memantau, mengevaluasi kualitas pembelajaran, membimbing. Membimbing nggak tahu di depan, membimbing dulu, baru memantau. Membimbing ya, membimbing dulu aja Bu, membimbing. Oke. Membimbing guru, sekolah, Kepala sekolah dan apa? Kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru. Dibimbingnya apa, Mbak? Kalau ada sesuatu itu harus diluruskan, dibimbing. Lalu dalam pembelajaran itu pengawas itu memberikan apa ya, ini yang benar seperti ini, harusnya gini. Oh, dalam proses pembelajaran ngoten. Itu kalau guru. Pembelajaran sekolah. Kalau kepala sekolah ya membimbing banyak sih. Kalau SD ndelapo sinten Bu jenengan kepala sekolah pengawasnya Bu Ita? Pak Joko. Oh Pak Joko. Oh Pak Joko? Iya Pak Joko. Maksudnya Pak Joko pengawas. Iya. Oh, kalau di saya kalau keradinan Pak Didik dari Geger, keradinan dan membimbing Pak Didik. Proses pembelajaran sekolah memantau dan mengevaluasi kualitas pembelajaran. Mengobservasi barangnya itu nih, Bu. Mengobservasi kegiatan. Mengobservasi kepala sekolah kalau pengawas. Mengobservasi kepala sekolah. Terus?
pengawas. Mengidentifikasi kebutuhan sekolah kan enggak? Sekolahmu itu harus butuh ini, nanti tak belikan Iya, barangnya bisa. enggak? Bisa, Bu. Banyak sih sebenarnya. Apa yang masuk di kita masuk nih. Bu nanti kalau identifikasi kebutuhan sekolah itu tugasnya pengawas. Kebutuhan perbaikan. Nah, pripun maksudnya ki misalnya APE-nya kurang ini, terus mainannya berbahaya, harus di ini, harus ditambah. Ngaten niku masuk ngaten niku napa mboten to maksudnya? Nah, kalau menurut saya mengidentifikasi kebutuhan sekolah itu buatan tugasnya Kepala kepala sekolah. Iya, buatan itu kepala sekolah kayaknya. Apa ya itu termasuk yang dimaksud Bu Tanti itu masuk ke pembimbing itu aja. Ya, itu berarti masuk ke pembimbing. Maksudnya kan saran-saran niku lho maksudnya. Maksudnya misalnya modul ajar diperbaiki terus nopo-nopo ngaten niku ndak? Itu maksudnya Bu. Jadi seperti itu ya. Observasi. Pas diobservasi kan mungkin di coaching itu tuh harusnya. Nah, terus disampaikan kebutuhannya. Tapi monggo, pripun niki dihapus? Nanti ditambahkan aja Bu sementara Nggih, itu. misalnya kan misalnya sekolahan robaninya ini misalnya ruang kelasnya kurang memadai, terus harus diperbaiki dengan memberikan misalnya karena sumuk dibelikan kipas angin barang ngaten niku lho. Ngaten niku itu itu pas sekolah sebenarnya. itu bukan sekolah itu. Namanya pengawas. Saya hapus nggih. Ya, itu aja loh Bu. Pengawas sekolah kooperatif, membantu peningkatan mutu sekolah gitu aja. Membantu peningkatan mutu sekolah. Membantu peningkatan mutu sekolah. Terus mendorong praktik baik. Terus napa malih? Bisa, ya itu. Itu aja gimana? Masuk semuanya ya. Membimbing kepala sekolah. Komite coaching belum. Coaching. Apa tuh? Perso ora coaching? Saya kira tidak. Kalau Pak Rama nanti ya halo. tapi ramah agama. Terus komite. Murid itu dari komite apa dulu? Murid ya udah murid. Oke, bawahnya wali murid. Ini berarti muridnya apa? Mengikuti proses pembelajaran. Bukan aktif dalam proses pembelajaran. Mengikuti pembelajaran dengan perasaan riang dan gembira. Mengikuti pembelajaran. Terus apa malah? Ikut serta kegiatan sekolah ini apa? Berpartisipasi. Mampu memahami literasi dan numerasi itu. Oh ya. Prestasi. Tujuan kaya TPTK. Ya toh. Itu harus mengikuti pembelajaran. Belajar tentang adab barang itu loh. Ya, kalau guru tadi tugas itu guru tadi selain tugasnya mulang tok niku ya memberi contoh adab yang benar itu. Jadi bikin murid berarti. Itu memahami dan mempelajari materi yang diajarkan.
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Itu nggak masuk mengikuti pembelajaran, Bu. Ya itu ya. Berarti berperan aktif. Di antaranya itu tadi. Nah, berarti sudah masuk berarti mencakup itu, Bu. Kalau Mematuhi tata tertib kesepakatan kelas. Yang berlaku. mengikuti tata tertib yang berlaku, menjaga nama baik sekolah, baik dalam maupun di luar. Pelan-pelan. Ya, pelan. Mengikuti tata tertib sekolah. Oke. Mematuhi apa mengikuti? Mematuhi. Mematuhi tata tertib sekolah. Terus Itu ya, terus menjaga nama baik sekolah. menjaga nama baik sekolah. Ya. Mengikuti kegiatan sekolah. Biar ekstra, apa lah itu. Itu tidak termasuk di berperan dalam pembelajaran, beda. Iya. Pembelajaran kan koyok sekolah. Kalau naik kegiatan sekolah kan bisa maksudnya perayaan apa ngoten iki, bukan? Ya, bisa masuk, bisa apa-apa dimasukin. Terus napa lagi? Oh, itu ya. Udah mencakup itu ya. Sekarang wali murid, Bu, terus kita masuk ya, Bu Tangge. Nanti dalam pembelajaran sekolah. Niku dong. Itu jawabannya banyak loh, Bu. Berbagai dalam pembelajaran. Berkolaborasi napa mboten? Anu keyakinan kelas DO dilebetne ndak? Itu tidak termasuk di tata tertib itu. Mematuhi tata tertib sekolah dan keyakinan kelas ngoten nggih. Tambahin nggih. Tadi ini ben anu. Terus melaksanakan budaya positif. Nggih. Anu ilmunya kita dituangkan teng mriki ngoten maksudnya. Wis kita pelajari maksudnya. Kolaborasi barang niku ndak? Kalau kolaborasi itu kok menurut saya itu sudah nanti termasuk berperan dalam pembelajaran itu, Bu. Kan di dalam pembelajaran Kelas atas kan sudah kolaborasi toh, Us. Oh. Kelas atas itu kan ada OSIS, ada niku lho. Berarti itu kan kita masuk kegiatan sekolah. Masuk di situ. Anu, Ketua kelas kan seperti itu. mereka biasanya menyelenggarakan event-event dan biasanya panitianya kan kalau kelas atas. Tapi lingkungan kita kan nggak ada, Bu. Oh, belum ya? Oh iya, kita sekelas Cuma anak ketika kecil-kecil. Kalau SD itu belum ada OSIS. Mungkin Oh, kolaborasinya ya di dalam pembelajaran guru atau netok ya. iya. Nggih. Oke. Pon, wali murid tak niki. Nek anu menjaga barang-barang aset sekolah barengan itu masuk enggak? Kalau saya itu kalau ikut menjaga lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Kalau wali murid nanti piye nek jawab? Niki murid sudah deal. Ampun. Tak niki wali murid. Niki wali murid nggih? Nggih, murid. Napa? Wali murid mendukung kegiatan sekolah. Ya, mendukung kegiatan sekolah. Komunikasi dengan guru. Berpartisipasi atau mendukung ya, Bu? Mendukung dan berpartisipasi berarti, Bu. Dua-duanya. Kadang kan ada kegiatan yang mengikutkan wali murid. Mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Berkomunikasi dengan guru.
Terus bayar SPP. Bisa Enggak ada bukan SD, bos. intinya apa ya? Bekerja sama dalam melaksanakan program sekolah itu masuk yang berpartisipasi dalam kegiatan sekolah bukan? Mendukung dan berpartisipasi kan. Kalau kegiatan Gimana? sekolah kan misalkan kegiatan sekolah itu misalkan ada kegiatan paguyuban apa seperti Ya, itu ya. paguyuban. Kalau yang bersama dalam misalkan kalau anak-anak itu nggih bukan misalkan ada program tahfidz nanti jadi di sekolah itu diajarkan juga tapi di rumah kan nanti juga orang tua membimbing seperti itu loh. Kalau seperti itu berarti bekerja sama Iya. Kerjasama Iya, dengan kerjasama guru dengan sekolah, pihak sekolah guru. Iya. Dalam dan guru. mengajarkan kok mengajarkan Kan kegiatan paguyuban kita kan wajib Bu Siti ya. ya Maksudnya kan ada ngaji, ada maksudnya paguyuban ki setiap Jumatnya kan kegiatannya banyak. itu Bu Nek, kalau yang ini Bu Tanti ya bekerjasama dengan pihak sekolah dan guru berkaitan dengan program sekolah ya maksudnya Nek, kalau ini kan tadi beda antara kegiatan dengan program pembelajaran nggih. Kalau Nek sing Ya. kegiatan Ya nanti kalau ada pertanyaan dari situ kan bisa digambarkan seperti yang dengan sampaikan tadi Bu, misalkan di sekolah ada program seperti tahfidz, jadi nanti tugasnya orang tua di rumah untuk ngono ya dijelaskan gitu. Kalau programnya seperti apa masih belum paham ngono ya. Oke, terus komite komite ki paguyuban niku ya berarti. Nek wali murid saja berarti bekerja sama net anu program niku napa di komite mawon Bu Siti? Kalau komite itu beda loh dengan paguyuban kalau saya. Anu Mbak, apa kalau sekolah negeri dan swasta benten komitenya soalnya. Gitu ya udahlah di enaknya aja. Kalau di sekolah kami itu adanya paguyuban Bu. Jadi apa mungkin beda istilah? Nggih. Kalau di saya ada. Jadi paguyuban komite itu ki masuk yang yayasan itu bukan. Nek gini anu. Mbak Ita, nek gini komite kalau di saya beda. Kalau komite Okay. itu ada ketuanya yang itu nanti dari wali murid yang intinya kayak tokoh diambilkan yang bisa menghubungkan kan itu penghubung antara orang tua dan sekolah. Jadi dari perwakilan itu namanya paguyuban. itu sama bukan atau mungkin sama cuma namanya aja mungkin ya yang beda. Namanya komite. Iya, komite itu atau anu paguyuban orang tua wali murid itu. Kalau di saya kalau paguyuban itu bukan komite, paguyuban itu ya semua wali murid. Jadi itu konteksnya semua. Kalau komite hanya penghubungnya, jadi nggak semua. Kalau di Surabaya itu begini Bu Ita, mungkin beda istilah aja gitu. Jadi ada paguyuban kelas sendiri. Nanti ada paguyuban semuanya itu nanti ada sendiri. Jadi istilahnya mungkin bukan komite tapi paguyuban. Jadi ada juga yang ketuanya secara menyeluruh dari playgroup dari TK itu ada ketuanya sendiri. Memang tadi yang dipilih yang tadi satu berarti satu Bu ya. Iya, satu orang. Ya Bu. Ada bendara sekitarnya seperti itu. Jadi itu yang menghubungkan antara sekolah dengan wali yang lain seperti itu. Jadi menyampaikan ke kelas-kelas, nanti kelas yang nge-share ke wali-wali yang lain seperti itu. Jadi dengan tangan dari sekolah seperti itu. Jadi, kalau menurut saya itu ya sama di antara pengertian antara komite. Iya, sama Bu. Cuma namanya aja kalau di sekolah ini kan paguyuban. Saya paguyuban itu semua gitu aja. Ini nggak apa-apa Bu, itu tadi nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan kan bisa dijelaskan seperti ini tadi. Mari kita komite nopo niki. Apa? Napa Mbak? Napa Bu Siti? Komite pripun? Itu lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, pemerintah sekolah atau ke masyarakat yang manfaatnya menghubungkan itu loh Bu. Penghubung.
antara orang tua dan sekolah. Berperan aktif dalam menghubungkan Ya, dalam menghubungkan orang tua dan sekolah. orang tua dan pihak sekolah dan Ya, menjalin kemitraan ngoten tuh, membangun ya kemitraan. Kalau dia itu mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. mengawasi. Iya. Ini tapi Mengawasi, juga berarti mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus tadi nggih, berarti berperan aktif menghubungkan antara orang tua dan pihak sekolah, terus melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan undang-undang. Kalau di Banyak saya amat. itu mengawasi penggunaan dana Bos, bos ya. juga. Kalau komite. Monggo. Atau ini komite atau paguyuban itu gimana Bu biar nanti? Boleh. Di tempatnya jenengan kan paguyuban, jadi Karena kalau ya. atau paguyuban garing komite gitu juga nggak apa-apa. Oke, bentar. Ada WA penting sebentar deh. Ya. Pripun? Komite atau paguyuban. Ya, paguyuban Nggih, garing komite garis miring paguyuban. Paguyuban. Pun tugasnya sampun niki fungsinya berperan aktif dalam menghubungkan orang tua dan pihak sekolah, membangun kemitraan, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pun Kalau menurut saya sudah, kita nanti misalkan kalau ditanya, kalau ada pertanyaan, misalkan berupa apa pengawasan pelayanan pendidikan di sekolah dengan undang-undang itu mungkin nanti jangan bisa menjawab tentang tadi pemakaian dana bos di SD seperti itu kan bisa juga masuk itu ya. Iya Bu, maksudnya mengawasi contohnya dana bos itu kan ada peraturannya, jadi tidak asal digunakan. Ya Bu, ya siap. Saat niki masyarakat berperan aktif mendukung sekolah dengan keterlibatan dalam kegiatan. Dalam mendukung Sekolah dengan keterlibatan dalam kegiatan. Terus Masyarakat tadi banyak ya lingkupnya. Apa lagi? Gini kita kan dekat mana saja, toh dekat pasar, dekat masjid, dekat kantor kecamatan, kantor desa, kantor kelurahan, puskesmas, semuanya dekat kita. Pusat kota lah kasarannya. Kita itu letaknya di kota lah ibaratnya kota Ndolopo. Iya, kota-kota desa ya Mbak ya. Tapi sayangnya berdampak karena letaknya di kota berdampak di SD saya dengan banyaknya sekolah MI dan sebagainya akhirnya muridnya jadi sedikit. Kenapa malah itu? Apa lagi?
mendukung pengembangan. Misalnya Bisa aku sih. ke pasar berbelanja, ke masjid sholat duha, itu kan pengembangan sesuatu Mbak. Iya, puskesmas itu misalnya dokter Iya. kecil kan kalau di SD ada, jadi anak berkembang di bidang kesehatan, yang di situ ada puskesmasnya. Memberikan informasi-info enggak Mbak? Apa malah melayani? Apa ya? Duh, masyarakat bukan melayani, masa melayani? Masa melayani sekolah? Anu, Ya enggak sih. Kayak Iya, apa ya? bisa tadi nggih Kolaborasi nek no. membantu anak didik berinteraksi terhadap berbagai lingkungan sekitar. contohnya apa Bu Membantu anak itu? didik berinteraksi. Jadi, terhadap berbagai lingkungan sekitar. Misalkan ya tadi mungkin kalau sekolah kita kan dekat dengan masjid nggih Bu. Jadi dari pihak masjidnya berarti memberikan izin kepada sekolah. Siswa Nggih. sekolah untuk melaksanakan ibadah di masjid itu gitu ya. Contohnya seperti itu. Nek betul jenengan bagaimana? Iya sih Bu, karena memang di sekolah saya nggak ada musola ya. Jadi ya memanfaatkan masjid yang ada di sekitar dalam kegiatan misalnya sholat Jumat. Nggih. Ampun. Oh, Sudah. Modal Nanti manusia kalau sudah selesai. sudah Terus ada lagi ditambahkan Bu. Biar beranjak ke berikutnya. Oke. nggih, modal sosial nggih sakniki. Sosial itu apa ya? Ini fotonya Mbak Ita. Mana? Nah, foto wawancara. Oke, siap. Kalau modal sosial itu berarti seperti mungkin kerjasama itu ya Bu. Kalau itu kan contoh yang termasuk dalam modal sosial antara adalah asosiasi. Nah, asosiasi adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerjasama dengan suatu tujuan yang sama, saling berbagi untuk satu tujuan yang sama. Beberapa contoh bersih. Apa modal sosialnya? Sebentar, sosial. Modal sosial. KKG itu bisa ya Bu kalau di SD? Itu kok saya kalau Iya, KKG boleh. kok manusia kok enggak gitu. Ini kayaknya Nah. kalau itu berkaitan mungkin dengan masyarakat yang di luar profesi guru. Jadi masyarakat yang lebih luas lagi ya gitu. Kalau sosial maksudnya. Oke, kalau ini kan ya Karang Taruna misalnya kayak gitu ya. Nah, modal sosial dimaknai sebagai norma atau dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga juga untuk kebudayaan dan jaringan atau networking antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Mbak Ita Tapi ada kalau MGMP tuh. K3S itu adanya. MGMP itu Nggih. kalau SMP Bu. Kalau di SD KKG. Sama dengan TK juga kan. KKG. PKG nggak ada Mbak? PKG ada nggak Mbak? Ada. KKG guru kelas. PKG ada, KKG ada gitu ya. Kombel itu juga sosial gak sih? Gugus, kombel gugus. Kalau seperti ini Bu, modal sosial itu Apa? terdiri dari jaringan, kepercayaan, persahabatan dan kerjasama. Mungkin kerjasama kan bisa nggak? Jadi kita bisa bekerjasama dengan instansi, misalkan kayak kalau Umbul atau kantor pos kan bisa juga itu ya. Berarti ditulis Ya kantor pos itu Bu, bisa. Yeah. Kalau STK SD kan bisa itu. Kalau Karang Taruna itu kan menurut saya
kan itu wadah untuk apa menyalurkan Ya. muda. Jadi kalau SD KSD belum sih kayaknya gitu ya. Ini mungkin berkaitan dengan instansi ya Bu ya, misalkan yang biasa diajak kerjasama dengan sekolah, jadi ada kemitraan seperti itu. Yes ya. Terus apa Kemitraan. nih? Kemitraan dengan instansi. Sosial. Aduh, media sosial ini kok agak itu. Kalau nek di sini tuh kalau yang di dalam LMS itu anu nggih. Contohnya berarti ada kepemimpinan, terus kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Itu contoh dari modal aset sosial tadi. Ya berarti kan kayak KKG itu juga sama iya loh Bu. Nek itu memiliki yang sama ya loh. Oh, ngoten. Berarti rasa GRI barang itu juga yang sama. sama tujuan. Kenapa Bu Siti? Kayak mau? Masuk di sini toh kepercayaan, terus Kepercayaan. kepemimpinan, nggih. Berarti rasa saling percaya, terus rasa memiliki masa depan yang sama, terus ada kerjasama tadi seperti itu. Salah. Niki instansi ini disebutnya bukan kemitraan dan kerjasama dengan instansi nopo enggak? Yang bisa untuk anak SD dan TK gitu ya Bu. Nggih, misalnya Polsek, Bank, Iya. BNI. Apa ditulis saja biar lebih jelas. Kan anu apa jenenge modalnya kita. Iya. Ya benar. Polsek. Kita kan punya MOU. Nggih. Terus ke kantor pos. Anu itu Bank. Puskesmas. Terus kalau SD itu ada bimbel kalau SD ya. Bimbingan belajar. Bimbel. Ada lagi MOU dengan Masjid Agung Istiqomah. Masjid Pernah ke situ anu kayak Bu Siti kita apa kayak jenenge Jumat berkah ya bisa ke situ ya. Masjid Agung. Pasar. Untuk sarana anu ya Bu itu. Belajar nggih. Juga Belajar jual beli anu nek anak PK biasanya lewat aja terus kali ini yang ini jualan ini ngoten. Soalnya kalau transaksi jual beli masih belum berani soalnya yuk kita di Samsuna Bu Tanti. Oh iya di Samsuna pernah nih Bu. Berarti di minimal gimana? Oh jadi nanti anak-anak ya, tahu jumlahnya. Berarti bawa bayaran itu. Bawa uang 10.000 terus dapat apa? Swalayan Samsuna. Jadi itu anaknya juga anu Bu, mengamati harganya. Ya. Harganya yang diambil berarti sesuai dengan uang yang dibawa. Nggih, terus kembalian atau anu. Ngoten nek umpamane lebih ngoten yo njowo balekne lho. Oh ya Bu Tanti, ini kan juga bisa nggih. Kalau kemitraan itu kan kita dengan wali murid kan ada kegiatan bazar juga itu nggih. Jadi anak-anak kan juga di situ ada transaksi jual beli kayak gitu nggih. Bazar makanan sehat, Us. Ya. Oh, berarti di detail ya, benar. Nanti nggak terlalu banyak yang tanya opo ae kegiatan kemitraan waktu. Dijelaskan sekalian. Kita iya loh, kalau Mbak nanya nanti belum selesai waktunya masih banyak. Arep ngomong apa? Apa jenenge? Lemot pisan. Ini kambek dingin dulu deh jawabannya milih kambek. Oh iya sih. Napa malih?
Sudah Bu, yuk nanti tambah berlanjut ke yang lain. Oke, Pikir selamat ini. nggih. Ya. Napa mang? Iya, napa mang? Anu, napa niki dijabar-jabarkan ngoten mboten? Iya, sebenarnya Kak KKG sebagai wadah komunikasi ngono iki Kak. Misal Nggih. pasar mungkin sebagai gigi ngono enggak ya? Bisa. Napa niki? Sebentar Bu. Tadi Nek pani- kegiatan dari kegiatan itu nggih. Iya, nek kepanitiaan sekolah diterangin napa-napa bareng ngeten iku to maksudnya. Nggih. Langsung dijabar nih di sini ya. Kalau Basnas itu masuk nggak ya? Bisa Nggih. Bu itu nggih. Oh iya, Iya, kita jadi itu kan zakat niku Basnas ya Bu Siti ya. gimana? Ya, Nggih. lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat, infak, dan Hmm. sedekah di tingkat nasional di Indonesia. Nggih. Mereka juga Bank ada itu juga lebu bank itu. Selain Basnas napa kita Bu Siti? Bank. kita kan juga di depannya ada sebagian teman-teman tuh Nurul Hayat ya Bu ya. Iya, LMI, LMI Yatim, kalian Basnas, LMI, nggih. Nurul Hayat, Terus DSUI. ya. Kalau bank, Bu, tapi kok oke men ya? Kan pemerintah Madiun ya khususnya itu apa ya seperti mau mewajibkan untuk siswanya itu mempunyai satu rekening apa ya namanya itu satu siswa Oh, satu iya. rekening Menabung gitu. Di Bank Jatim niku Ya. to. Kan. Oh, nggih. Milih Bu, kalau saya kerjasama dengan Bank Madiun karena dekat dengan sekolah, jadi kadang anak-anak diajak ke bank, jadi melakukan transaksi di tellernya itu. Lalu ada mobil keliling yang dijadwalkan nanti ke sekolah, anak-anak langsung transaksi dengan pegawainya itu melalui mobilnya itu keliling dari bank. Banknya yang timur dan gitu kan nggih. Bank daerah tuh gitu. Ya, Bank Madiun Bu namanya. Nggih, berarti yang timur anu. Suaminya Ustazah Taufik ya, Mbak Siti. Kalau di Bank Jatim kan nggak menyediakan itu. Oh. Niki pripun di anu besok napa sekarang penjabarannya? Apa kelanjutannya nanti kalau waktunya masih kembali lagi ke sini gimana? Ya, Oh, nggih. nggih. Jadi Poin-poinnya penting dulu ngoten ya. Iya, iya nanti kembali lagi aja. Nggih. Niki sakniki berarti modal fisiknya nggih. Fisik. Modal fisik. Bangunan, sarpras, sarana prasarana. Modal fisik. bangunan. Maksudnya infrastruktur sih. Nggih. Kalau ini berarti rata-rata kita kan dekat dengan jalan raya, biar dekat dengan jalan raya, terus transportasinya mudah, gitu nggih. Mau Bu? Gimana Bu? Ini berarti kan kalau modal fisik itu kan rata-rata negara kita kan dekat dengan jalan raya. Fasilitas namanya. Oh iya. Juga mudah. Ya dekat Bu, memang mudah Bu itu di tempat sekolah kita lah. Kita punya fasilitas olahraga apa mboten lapangan apa-apa ngoten? Lapangannya itu di lapangan itu Sumber Soko, jadi jalan bukan punya sekolahan. Desa Bu. Tempat parkir juga punya. Desa ya lumayan jauh sih.
Bu Siti, Kalau gini di kita lapangan itu termasuk fasilitas olahraga enggak ya? Kan buat Itu senam buat halaman. halaman. itu halaman loh, Bu. Enggak halaman Bu. Berarti enggak, berarti Halaman. Itu halaman itu berarti berarti. fasilitas Halaman Bu itu. olahraganya zong lagi. Iya, karena kan memakai halaman. Iya. Semua salam. Oh iya. Infrastruktur sekolah. Diterangin apa mboten? Apa malah ya Iya fasilitas? Bu, diterang nih Bu. Berarti kayak Lahan gedung kosong nggak ada ya Bu? apa Untuk Bu? berkebun ngono lahan kosong ada nggak di Ada, tempat kami ada Bu. Nah itu Ada lahan kebun kosong sekolah. untuk berkebun apa bermain apa-apa. Kebun sekolah ngoten tulisannya. Lahan kosong untuk tempat berkebun. Nek lahan kosongnya langsung diisi kebun, Mbak. Soalnya sudah ada tanamannya, Mbak. Maksudnya Begitu. ditanami Ya. bunga-bunga, ditanami buah-buahan ngeten niku. Berarti Kali langsung empon-empon. kebun. Kebun sekolah mawon nggih. Ya, kebun sekolah. Saya tidak punya. Dapur yo ada. Internet Bu, internet. Jaringan internet. Nah niki peralatan dan teknologi niki. Oh, masuk situ. Ya, wes. Jalan raya wes. Bebas banjir. Hai. Itu anu Bu, jalan masuk belum bebas banjir. Karena itu jalan masuknya itu aksesnya ke Robani itu kan memang lebih rendah gitu dari jalan raya. Jadi kalau nyembong ngoten, tapi kalau sekolah sebenarnya tidak. Oh gitu. Aksesnya masuk depannya halaman orang, maksudnya yang mau masuk ke Robani itu kalau penghujan itu nggih agak nyembong ngoten. Berarti yo enggak masuk ini. Gitu. Gini Bu, itu ada lab kalian tidak ada. Enggak ada Bu, jadi ruangan terbatas, sekolahnya kecil. Untuk penambahan juga susah, perpustakaan enggak punya. Kita berarti harus anu ya tadi ya, apa? Itu loh Bu, makanya itu kalau minta diadakan ini gitu ya, itu mesti ditanya muridnya. Kalau muridnya sedikit itu ya berpikir berapa kali gitu dinas. Anu, enggak Bu Siti, ngene kita perpusnya pripun? Ada, memang ada loh Bu, ada. Tulis aja Bu kalau ada. Perpustakaan. Kalau Dapur saya kan ditulis. pakai kelas. Dapur ada, gudang Ruang ada. kelas, perpus, dapur, gudang. Ya, kamar mandi. Gudang ada, banyak nih. Kamar mandi. Terus ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah. Oh, ruang kepala sekolah ada, ruang guru. Ruang ADM. Berarti nanti ada pertanyaan gini Bu, apakah di sekolahnya jenengan Bu Siti dan saya kan beda, semuanya ada. Ya. Itu dijelas nih. Ya. Tidak semua ada. Ruang guru, ruang kelas, ruang guru, perpustakaan. Iki terus napa maneh enggone kita ki anu nih ada nggak Bu Siti? Ini kok UKS -e? UKS-nya ki tergusur. Makanya tergusur sekarang. Tapi sebenarnya kalau di tempatnya saja itu kan bisa tuh Bu. Di sampingnya sudah dia itu dimanfaatkan UKS kan itu bisa. Di sampingnya sudah dia ya dok ya. Kan nganggur. Kan, tapi kan nggak ada khusus toh Bu. Itu kan memanfaatkan ruang kelas. Kalau saya ya dekat-dekat gitu, nggak ada yang khusus. Ada sebenarnya. Terus muridnya banyak terus dia dibuat dimanfaatkan ruang kelas. Inggih. Dulu ada sebenarnya ada bednya, ada obat-obat sakniki kegusuran kan pengembangannya kalau di Robani itu bisa ke atas ya, mata semua. Yang baru itu malah tidak bisa Bu. Itu kemarin kan kita dapat di Akang deh. Jadi kadang pengennya itu kan misalkan di setting nanti bisa untuk ke atas, tapi tidak boleh. Dari tes itu kan memang ukurannya harus seperti ini, ukurannya seperti ini gitu. Jadi ada ketentuan ya. Betul. Kecuali nanti kalau sudah. Hai.
Tapi misalkan kalau bangun sendiri bisa. Namun tadi udah Itu ada. uangnya sendiri. Tapi kalau Ya. swasta kan bisa minta yayasan dari dana LSD. Nggak ada yang bantu selain dinas. Selain diakan. Nggih. Sakniki niki nggih peralatan dan teknologi nggih. Iya. Teknologi internet. Itu masuk wifi, masuk itu Bu Ibu. Ya, Komputer, wifi. Komputer, LCD, proyektor, laptop. Iya. laptop, wifi. LCD, proyektor. Nanti Kenapa malah? Kayak APD luar itu masuk yang mana ya Bu ya? Masuk infrastruktur sekolah. Apa Bu? Bermain itu Bu. Kayak misalkan masuk pendidikan ya Bu Tanti nggih. Kan ada kayak ayunan, perosotan itu masuknya di mana itu? Infrastruktur atau fasilitas pendidikan. Ini fasilitas ya. Bermain masuk fasilitas. Untuk apa Bu? Nek belajar. Bermain berarti ya, masuknya fasilitas pendidikan berarti. Berarti API luar Bu Tanti. Anu taman bermain ngoten ya, Us? Ya. Fasilitas bermain. Komputer. Terus infrastruktur sekolah niku napa? Bangunan dan ruang administrasi. Aku gak punya Ibu. Ruang administrasi khusus gitu. Apa ya ruang guru ya? Infrastruktur itu atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi dan lain-lain. Jadi misalkan kayak sekolah anak apa kayak gitu ya? Apa iya ya? Kita nggak punya bis sekolah. Nggak punya loh Bu ya, nggak punya semua kita. Itu berarti masuk Bu, infrastruktur masuk air, berarti masuknya kan kita berarti pakai pompa itu ya airnya ya masuk di situ, berarti masuk tadi ya air ya bangunan dan ruang administrasi. Kalau ruang administrasi ini sudah masuk kualitas yang di atas itu Bu, masuk berarti 2 item. Kenapa? Kan ruang administratif itu kan di atas kan juga sudah ada masuk di sini nggih. Masuk lagi di bawah. Oh iya, berarti satu aja Bu. Sing fasilitas nggak usah infrastrukturnya. Nggak usah. Karena kok susah menemukan mana ya? Fasilitas pendidikan kali infrastruktur itu saya kok jumbo ya. Infrastruktur yang bangunan-bangunan itu Bu. Ya fasilitas. Tapi kita fasilitasnya ada ruang kelas, ada taman bermain, ada perpus ngoten bangunan gitu loh Bu. Iya begini aja. Berarti bangunan ada sendiri dan infrastruktur. Ya. Kalau bangunan nanti ada ruang kelas kayak gitu. Nanti infrastruktur ada. Bangunan itu masuk infrastruktur. Kalau di LMS itu kan ada di kelompok 2 kelompok utama ya, ada bangunan, ada infrastruktur ada sendiri. Oh, sendiri maksudnya. Iya, jadi bangunan itu berarti mulai dari mungkin kelas, terus ruang pertemuan, laboratorium itu masuknya di bangunan. Kalau infrastruktur itu mulai dari tadi mesin apa yang dipunyai, transportasi, terus airnya, jalur komunikasi itu masuknya di infrastruktur. Berarti bangunan masuk mana ini? Berarti ada dua poin. Itu paham lo isine Mas. Bu ini membaca Bu. Sekilas aja. Sudah buka Bu, nek bukanya ndak apa. Niki pripun berarti nomor sing bangunan masuk mana? Nomor berarti maksudnya 5. Maksudnya bangunan dan infrastruktur gitu. Berarti bangunan maksudnya kan ruang kelas, ruang guru itu maksudnya di bangunan. Terus infrastruktur nanti kan masuknya di infrastruktur. Misalnya seperti komputer, proyektor masuknya di infrastruktur. Loh, itu bukan teknologi, ya teknologinya apa? Masuknya di infrastruktur. Masuk sarkas. Oh, berarti nggak ada peralatan dan teknologi nggak ada ya? Berarti masuk infrastruktur gitu ya? Ada 2 pembagian utama gitu. Maksudnya oh ya, mana Bu? Nggak usah dikasih teknologi, masuknya ke infrastruktur aja. Berarti infrastruktur sekolahnya apa mawon? Tadi
Bangunan dulu ya. Berarti Bangunan dulu ya. bangunan dulu. Nomor 2 kan infrastruktur sekolah niku terdiri dari napa mawon? Kalau di sini tuh nggih, infrastruktur atau sarana dan prasarana. Jadi mulai dari kayak tadi komputer, masuk infrastruktur ya komputer, Laptop, LCD, proyektor masuk di proyektor, wifi. ya, itu maksudnya di infrastruktur kayak air juga di situ. Terus kalau bangunan ya bangunan saja. Bangunan Bangunan. sendiri berarti. Nggih. Bangunan berarti kan itu isinya ya, ruang kelas, ruang guru, taman bermain itu maksudnya dibangun. itu masuk bangunan. Ya. Nah, fasilitas pendidikan dek wow. Nah, itu maksudnya berarti di bangunan kan itu masuk ruang toh, Bu? Berarti langsung bangunan mawon. Betul, Enggak bangunan. fasilitas pendidikan. Betul. Kalau di LMS itu berarti ada 2 bagian kelompok utama. Kalau itu buka pasar, umbul sekuel, puskesmas itu nggak masuk modal fisik ya? Boten berarti Bu itu. Iya, sosial ya Kami masuknya. tadi. Ya. Saya sosial. Nggak masuk fisik gitu loh maksudnya. Boten. Ya udah. Kebun sekolah masuk nopo dek wow? Nah, kebun sekolah itu Masuknya di bangunan. fasilitas ya tadi. Bangunan tuh. Masuk bangunan tuh? Infrastruktur apa ya? Kan kebun bukan bangunan. Nah ya. Kebun, infrastruktur berarti ya. Sarana dan prasarana. Jadi maksudnya Jadi di fasilitas tadi ya. Infrastruktur aja ibu. Nah, lapor nih apa nggak ide ini? Utamanya apa nanti? Kebun sekolah itu. Ini suara masuk. Sarpras, Bu, ya. Niku modal fisik terus Wifi. Ini masih banyak ya. modal alam. Terus masuk alat pembelajaran, Bu, alat sarana pendukung. Ini Bu langsung selanjutnya nggih? Iya, masih banyak nih. Nggih. Modal alam, oke. Modal alamnya kenapa? Oh. Alam. Itu bisa berpotensi yang diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan. Kita punya apa ya umbul masa lingkungan? Tanah untuk berkebun tadi maksudnya di modal lingkungan, Bu. Kebun sekolah. Tanah untuk berkebun. Modal alam toh. Itu masuk modal lingkungan atau alam? Yang di sekitar kita ada nggak Bu wisata-wisata itu? Kalau di dagangannya ada Watu Rumput. Oh, kita yang umbul, Bu. Umbul ya, selain umbul. Lapangan beran bisa. Lapangan beran. Nah. Reksawila sih mana? Oh, Reksawila Sareng. Yang Kali Kertos, Bonsari, jauh. Berarti yang kita terdekat ya umbul, umbul. Terus lapangan beran. Ada yang Sekarpak, tapi sekarang sudah ada Sekarpak itu. Oh, nggak beroperasional tapi itu. Sekarang sudah tidak dilestarikan kayaknya. Meneman ya. Apalagi Bu selain itu sih di sekitar kita. Tadi Ngebel itu Bu ya, atau ya? tanah Kok ngebel sih? Iya, tuh Mbak, wis anu kuwi, wis Ponorogo kuwi. Heeh. Ojo iya ya. Apa neh ya nek ngono wis kuwi tok masa. Kebun sekolah mah ya Mbak ya. Nggih. Lahan tanahnya, terus taman dan area hijau kayak apa? Lapangan beran.
Terus sawah-sawah dekat enggak kita? Sawah kita dekat, Bu. Kan Doho, Iya. kita juga dekat toh nggih. Yang ada lapangan beran kan Iya. juga banyak sawah. Nggih. Tidak boleh. Enggak dijelaskan kayak umbul ini enggak tuh. Napa niku? Taman napa niku? Dajuk. Taman dhewe Lingkungan. area hijau dhewe ngoten ya. Taman hiburan ngoten maksudnya. Taman hiburan beneran. Nggih, Bu, ini maksudnya modal alam itu yang dimiliki sekolah atau yang Lingkungan. ada di lingkungan sekolah berarti nggih? Iya, yang ada di cedek-cedek kita Bu, sing dijangkau gitu loh. Oh iya, berarti mungkin kalau untuk pembelajaran kan lebih dekat gitu ya. Iya. Nggih. Lapangan Doho yo dekat. Perpus Doho ya ada. Kalau Itu masuk Bu nggih. tuh mending beneran tuh Bu. Iya. Nggih. Enggak ada Perikanan. apa-apa. Perikanan dekat sekolah ya ada. Pemancingan. Nggih. Ya, pemancingan yang tiga jenenge. Apa kuwi, Bu? Ya pengairan delok Doho. Apa itu jenenge ning desa apa kuwi? Tempuran. Kok tempuran? Doho ya. Apa jenenge kayak? Nggih. Bahan. Oke. Jeruan. Aduh. Persawahan terus apa malih? Perkebunan pertanian. Area Pemancingan hijau itu apa? pemancingan. Pengairan. Ini apa, Mbak? Cingan, Bu. Pemancingan. Tapi itu ada air Mancingan ikan. maksudnya ada balai benih ikan loh, BBI loh itu. Oh, ya wis lah. Dulu awal Robani itu pernah ke sana Bu Tanti. Dulu tadi. Itu ke situ Ini ya juga boleh loh ke sana. gitu. Nggih. Masih makan ikan. Nggih. Ke sana boleh loh niki pengelolaannya anu. Kalau lapangan beneran masuk mana Bu? Ada Area hijau hijau. gitu ya. Lab bergreen. Iya. Itu persawahannya kan juga itu kan juga dekat juga ya. Anu masuk area hijau niku pripun? Nggih, maksudnya masuk sawah. Saya masuk situ sekalian. Tandingnya anu kan biasa sawah, Us. Tandingnya pemancingan. Iya enak itu juga. Oke, modal kita aja nih. Lah, pusat kota, pusat desa. Tuliskan aja, Bu. Nggih. Semua yang ada. Kadang aku gak ngerti kok tiba enak iki ngono ya. Nggih. Pon niki. Napa malih? Pun dulu itu anu Modal finansial. itu nggih. Robani kan Persawahan itu ada nggak Bu yang dibuat anak-anak pembelajaran? pernah Bu dulu punyanya Ustaz Robani kan nanam jagung. Itu kan anak main jagung. Itu itu. Itu aja. Persawahan di mana ngono buat pembelajaran ngono. Buat menanam jagung. Itu anak manen jagung. Enak ya. Punya ustazah yang punya sawah. Ngene kula Bu Ita. Memang boleh dipinjam. Siti sawahnya ombong gitu. Boleh. Wah. Ide bagus itu kalau digunakan untuk belajar. Kan memang sebenarnya desa itu memfasilitasi ngono waktu itu komunikasi sama Pak Iwan Babinsa itu pengennya itu difasilitasi punyanya desa biar anak-anak belajar. Itu sebenarnya Panen jagung kita yang apa malih Bu Siti? Persawahannya. Jagung. Menanam padi ngono Bu? Enggak. Menanam padi pernah tapi pernah kita di ya Bu ya. Betul ya Bu Tanti menanam padi ya. Wah, anak-anak berarti bledhokan kabeh Bu ya? Ya, nggih. Asik, mesti seneng we. Nggih. Di Saniki panen modal finansial.
Oke, lanjut. Seledri, nanam Finansial. seledri juga pernah nih kok. Wah, di sawah. Nggih pas outbound tapi. Finansial. Modal finansial. Modal finansial. Bos, bos. Bos. Kalau TK itu BOP ya, Bu? Ah ya. Oke, terus Dibuat garing, BOP sendiri aja Bu, dana bos, dana B, BPOP, BOP, ya, BPOP, BOP. oh BOP. Ya, Bos. BOP. Apa Bu kesingkatannya Bu? biaya operasional pendidikan. Biaya operasi pendidikan. Bantuan ya, kayaknya bantuan atau biaya gitu. Bantuan BOP. operasional pendidikan. Kayak ya. Terus nambah. Kalau bos sekolah. Kita punya koperasi Kantin di ada sini nggak ya. Bu? Kantin. Kantin Koperasi. nggak punya kalau kantin di sekolah. Nek Kita nggak punya. koperasi punya ya begitu kita ya. Ya, kecil-kecilan. Tapi kan Koperasi. kantinnya bukan miliknya sekolah, berarti jangan ditulis ya Bu. Kantinnya kan Enggak, saya punyanya nggak wali. nulis kantin. Ya maksudnya saya tapi kan pikiran kantin, berarti nggak usah aja gitu loh maksudnya. Bu, kalau di LMS itu kan juga termasuk ya, gaji masuk juga gaji. Gaji. Ya, jadi saya saya bacakan nggih. Kan ada 3 poin nggih. Yang pertama itu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Yang kedua, modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta pendapatan internal dan eksternal. Nah, yang ketiga itu modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur besar. Jadi ini saya kayak sekolah punya usaha. Jadi masuk gaji juga masuk itu nih gaji. Terus donatur kan nggak bisa Bu, donatur Bu dimasukkan. Kalau gaji Bu, itu untuk sekolahan apa? Nanti kalau ada pertanyaan gitu gimana? Misalnya gaji itu terus untuk sekolahan gimana? Oh, masuk urunan gitu. Ini gitu. Nek saya sih anak sih kayak gitu. Sama Bu, di Surabaya juga seperti sebenarnya kan kita juga swasta semuanya ya. Jadi sekarang kita itu membeli banyak urunan. itu kita ya urunan. Maksudnya kalau masalah kan tidak mesti kita urunan nanti berapa persen dari sekolah, sisanya nanti dari para guru seperti itu. Itu sering. Malah hampir semua kita iya. Ya berarti kalau ada pertanyaan kan bisa dijawab gitu, gitu loh Bu. Ya, jadi kita urunan misalkan kita mau membuat seragam atau nggih Bu. Karena keuangan sekolah itu mungkin tidak memungkinkan kalau untuk membiayai semuanya, nanti yang ditanggung berapa persennya. Iya. PBDB itu urunan juga Bu ya, nggak apa-apa ditulis. Anu niku napa? Jadi kita infak setiap Jumat niku napa? Boleh. Dana Ya, sosial. Dana sosial nggih. Kalau tabungan Bu, tabungan gimana penjelasannya? Untuk itu di kita itu ada tabungan anak setiap hari itu. Oh, tabungannya guru. Ya. Guru nabung ada. Anak-anak ada. Kita ada. Terus napa malih? Apa lagi ya? Hibah itu masuk enggak ya? Sama dengan donatur, hibah. Dana yayasan itu Bu, yayasan ada nggak? Tidak ada Bu. Oh nggak ada. Matematika. Mungkin sudah ada BOP itu ya. Aduh, aku menangis. Ya udah itu aja. Banyak-banyak. Itu aja Bu. Ya. Berarti masuk yang modal politik. Modal politik saya kok enggak ya. Gambarnya seperti apa kok? Gak paham. Belum. Ya. Napa? Oh ini modal politik pemerintahan desa naik sebagai sebuah demokratis dalam tengah
bagi kendaraan dengan kerugian. Apa Pino? Ini loh, modal Pemerintahan desa kan politik kita kan sebagai dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang baik pada murid. Jadi kepala sekolah kan membuat kerjasama kewenangannya kan itu gitu juga loh. Ya, itu. Apa ya, Bu? Kalau saya kemana-mana itu Politik tadi ini Mbak, BK karo SD. dari pusat. anu Tak kunjungan ada itu Mbak, OSIS, tak ada. ke puskesmas. Terus awake dhewe kan deket kantor kecamatan toh, aulanya kan kita pakai untuk rapat niku juga ya toh. Sinergi KPRI biasanya digunakan untuk rapat juga. nggih, napa niku KPRI. Terus sinergi pemerintahan kecamatan. Terus pasar Iya hewan ini sih, biasanya parkir ya, biasanya ya. apa, Bu? Lokasi pasar Perpustakaan hewan kan keliling. ada ngene jenengan. Nggih. Terus awake dhewe deket napa malih? Perpustakaan keliling itu enggak? Sampun niku. Tak tulis. Oh, oh iya, Bu. Hah? Eh, apalagi Enek model agama enggak kita? agama, Bu. Oke, poin-poin dulu aja. Mungkin karek menjabarkan. Ya, ya, betul sekali. Karena waktunya sudah mau habis. Iya. Modal agama Bapak Ibu juga. bisa kembali ke main room ya. Nah, Ya, Bu. ini sudah. Mungkin saya share ya alamatnya. Niki balik dulu. Ini balik ke main room nggih. Nggih. Nah, siap tutup ya ini, Bu ya. Dadah. Nggih. Nggih.